Akmal ini kan selalu saja bersama-sama saya, baik secara fisikal maupun secara nurani gitu. Jadi sulit sekali saya dipisahkan gitu. Pak Gubernur Sumatera Selatan, terima kasih banyak. Saya yang paling banyak mengganggu saya Pak Pasar, Pak Bupati Bone adalah Gubernur Sumatera Selatan gitu. Jadi yang beliau ini mengganggu saya luar biasa. Tidak, Pak Gub, tidak ada hari tanpa dia telepon, tidak ada hari tanpa WA. Saya kira ini hukum karma untuk saya, karena waktu saya gubernur juga kerja saya kepada menteri begitu. Aku nggak bisa tidur karena bebannya ada aja gitu. Dan saya sangat suka seperti itu. Dan belum pernah ada seorang gubernur, seorang bupati yang mendesak saya, dan saya tidak menganggap itu karma untuk saya yang harus saya bayar dengan baik. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Bupati Bone, jangan cuma bicara di Vicon. Mana suratnya? Aku tunggu suratnya besok. Kalau kita ini orang Bone, kalau kau enggak bilang-bilang, kita enggak bisa datang. Ya, jangan sampai kita datang, salah lagi. Oke, tapi saya joke aja karena saya rindu sama kalian gitu ya. Herman Heiser, terima kasih, tinggi banget angkanya, aku jadi kaget-kaget. Jangan sampai triwulan 2 angkanya 8,2, triwulan 3 namanya juga naik, turun menjadi 5, itu paling saya takut. Tapi terima kasih, aku tunggu untuk kita ketemu lagi satu saat, physical, kita ketemu, kita sinkron data kita. Nah, bantu saya untuk pikirkan agar triwulan 3 dan triwulan 4 itu pertanian tidak boleh turun. Dan seperti itu, karena saya takut yang kemarin ini peak banget di triwulan 2, itu hasil dari akselerasi saya dengan Pak Akmal, dengan semuanya, untuk mencoba memantapkan seluruh aktivitas pertanian yang ada. Oleh karena itu, 100% saya tidak akan membantah siapapun, termasuk Pak Akmal, sudah sangat lengkap banget penyampaian beliau. Dan Ahmad Deru, kawan saya, adik saya, Pak Gubernur, mana itu yang 150.000 hektar, yuk bulan depan kita bicara. Iya, kemarin 150 hanya 50.000. Sekarang 150.000 yuk, aku siap sekarang. Dan bukan tahun depan, tahun ini saya butuh lahan yang lebih serius di Sumatera Selatan selain lahan existing yang ada. Gitu, Pak Ahmad Nur, kita banyak akan bicara seperti apa harus berstrategi. Saya sependapat semuanya dengan yang lain bahwa ini memang era yang paling terbuka, berakselerasi bagi negara ini adalah pertanian. Dan datanya dari Pak Ahmad Nur tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya orang yang terpapar COVID isu yang paling sedikit adalah pertanian. Kenapa? Seperti tadi alasannya, dia kerja, dia berkeringat, dia kena matahari, dan physical distancing-nya sudah jalan, dan so on. Data kita yang ada juga mengatakan hampir semua petani yang aktif, insya Allah tidak, karena dia juga makan sayurnya yang segar, dan itu menjadi kekuatan. Oleh karena itu, memang yang harus dijaga adalah bagaimana melakukan social engineering bagi petani melalui keberpihakan negara. Hadirlah negara, hadirlah Pak Akmal, hadirlah Pak Bupati, hadir menterinya langsung di lapangan. Saya tidak pernah ada satu minggu Pak Pasar seperti biasa waktu kita jadi gubernur sama-sama, yang saya tidak di lapangan. Tidak. Saya minggu ini bahkan ada di NTB, di Sumba, dan kemudian hari Sabtu saya ada di pertemuan rakor di Bali, dan seterusnya seperti itu. Gak pernah satu minggu. Mulai saya dilantik, tidak pernah tinggal di Jakarta. Pertanian itu bicara lapangan, tidak hanya bicara teori dan konsepsi. Kita harus dengan mata kepala mencium aroma tanah yang ada. Saya dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan bahkan turun di lumpur-lumpur yang ada. Begitu, untuk mengatakan kita harus jadikan Sumatera Selatan adalah cadangan baru bagi pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, dan kita akan sampai ke sana. Selain yang di Kalimantan Tengah.
Oleh karena itu saya akan mulai dulu di mana ya? Kembali saya kepada data yang ada. Saya kira ini mudah-mudahan bukan Pak Ahmad Nur Hidayat bukan sebuah accident. Kecelakaan yang tidak bisa diulang. Ditabrak mobil jangan diulang lagi. Saya berharap ini memang hasil kerja, hasil sebuah konsepsi. Dan kebetulan saja itu sangat terbuka. Dan kalau hitungan pertanian yang sebenarnya itu 22%, Pak. Cuma karena digabungkan juga ada dua kementerian lain yang terkait dengan pangan, maka dia tertarik turun karena dua pertanian, dua yang terkait dengan masalah ketahanan pangan itu kemudian minus, saya kira. Jadi seperti itu data yang ada, dan cuma 3 yang tumbuh, dan Infocom saya kira ya semua orang menggunakan digital. Dan seperti ini datanya. Next. Kemudian, tetapi data ekspor pertanian kita mencapai peningkatan. Yang lalu itu 12,6%, kemudian sekarang tumbuh menjadi 15,4%, dan data terakhir tadi ini dia berada di 22%. Peningkatan nilai ekspornya year to year-nya adalah 8,97%. Hampir 9% sampai 10%. Dan ekspor yang cukup besar adalah dari pertanian. Jadi kalau begitu ekspor juga jalan sesuai strategi yang coba kita kembangkan. Dia cuma stuck waktu bulan Maret ke April. Sesudah itu program upaya pertanian mengakselerasi ekspor 3 kali lipat selama 5 tahun. Insya Allah kita dorong, dan kelihatannya sekarang ini justru mencapai titik yang makin baik. Next. Selanjutnya, next, yang ini jangan, udah, oke. Kami menghadapi ancaman FAO bahwa akan ada ancaman krisis pangan dunia, dan kemudian dari BMKG mengatakan kita udah masuk pada musim kering yang cukup berbahaya bagi seluruh dunia, dan khususnya akan masuk di Asia, dan sebagian masuk ke kawasan-kawasan yang ada di Indonesia seperti yang ada di gambar yang ada. Tetapi alhamdulillah detik ini juga saya ingin katakan bahwa kemarau kita tetap kemarau yang kering. Next. Oleh karena itu sebelum ini next. Ada 11 komoditi yang saya jaga: bawang, jagung, bawang merah, bawang putih yang impor itu. Maaf, saya orang tidak terlalu suka importir dari dulu. Kemudian cabai besar, cabai rawit, oke semua. Daging sapi ini juga impor 283.000 ton. Kemudian daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng. Saya kira Andi Akmal dan pasar, Pak Bupati tahu aku orang yang nggak suka impor-impor memang. Tapi ternyata saya harus terima kenyataan. Begitu saya tekan tidak boleh impor, begitu bawang putih hilang di pasaran, dan begitu harga melonjak sampai ke atas, dan saya harus mengatakan bahwa buka keran itu. Kalau tidak, semua akan marah pada kita semua. Dan terpaksa seperti itu. Tapi insya Allah dalam perhelatan ke depan, tentu saja dengan kemampuan bawang merah kita yang lebih baik, bawang merah kita ekspor, dan kemudian mungkin sebagian bawang putih juga kita bisa tanam, karena memang bawang putih itu berada pada daerah subtropis. Kita iklimnya iklim tropis, dia berada di daerah subtropis. Ada daerah yang bisa, tidak banyak di Indonesia, katakanlah di Humbang bisa, di Brebes bisa, tetapi beberapa daerah tidak cukup bagus, karena dia memang daerah tropis, tetapi bisa dikembangkan. Bentuknya lain. Saya ingin informasikan pada Dinda Ahmad Nur bahwa saya paksakan ekspor bawang putih dari Indonesia walaupun bentuknya kecil, dan itu 2 kali dalam 7 bulan terakhir ini, 2 kali. Jadi seperti itu. Saya berusaha untuk menjadikan catatan serius dari catatan kita pada malam hari ini. Next. Kemudian sebelum ini, saya dalam COVID ini ada sebelum next. Bukan. Ya ini. Yang saya jaga betul Pak Akmal, seperti Pak Akmal sudah sampaikan, musim tanam 1 saya harus berhasil dengan baik, dan itu
kita dapatkan kurang lebih 17,33 juta ton. Kemudian kita memakan kurang lebih 15 juta ton, sehingga stok akhir Juni kemarin kita masih punya 3,86 juta ton, jadi overstock. Jadi setiap bulan itu kita makan beras 2,4. Ini saya hitung pada pendekatan ketahanan pangan paling dasar yang harus saya siapkan untuk 267 juta orang. Dan itu tidak terhitung dengan apa yang ada di Bulog dari importasi yang lalu yang masih tertinggal dan lain-lain. Nilai jumlahnya kurang lebih kalau dijumlah dengan yang kita punya sendiri ada 5, sampai 6 juta ton sebenarnya. Tapi saya tidak mau cantumkan yang kemarin. Saya cantumkan aja yang ada sekarang. Sehingga yang kemarin juga boleh jadi cadangan, boleh juga tidak. Kalau perlu reekspor, saya sudah anjurkan seperti itu. Kemudian ini pada lahan yang existing 7,46 juta hektar. Di seluruh Indonesia ada sawah kita 7,46. Itu dari data, single data yang kita miliki. Kemudian karena ada ancaman kekeringan dan lain-lain, yang kita bisa tanami di musim tanam 2, adalah daerah-daerah yang punya air, daerah-daerah yang masih tersisa hujannya. Oleh karena itu, ada 5,8 juta hektar yang saya kejar untuk tetap bisa kita tanami di musim tanam 2. Musim tanam 2 itu musim tanam gadu atau musim tanam kering atau kemarau. Nah, ada 8 provinsi yang saya betul-betul konsentrasi karena di sana masih ada waduk, masih ada irigasi, dan ada provinsi andalan 8, ada 9 provinsi utama, dan ada provinsi yang terus kita kembangkan pada 16 provinsi. Harapan saya kita bisa capai antara 13,8 sampai 15 juta ton. Jadi kalau ditambah dengan yang ada di sisa kita yang ada itu adalah 3,86, ditambah yang juga masih ada di Bulog kurang lebih 3 juta, maka ada 6 juta lebih, ditambah dengan kita insya Allah dengan standar yang kita miliki adalah 15 juta ton beras. Setara itu tentu ini hasil hitung-hitungan yang sudah kita turunkan, antara lain menghitung FUSO, menghitung daerah yang kena banjir, ada bencana dan lain-lain yang tidak pernah lebih dari 4%, itu sudah kita keluarkan, dan kita berarti masuk di hasil Juli Desember itu ada 13,8 dikurang 15 juta ton beras, kita butuh lagi 15 juta ton beras, berarti kita masih punya kurang lebih 3 juta ton masuk di 2021, kurang lebih itu. Mudah-mudahan semua bisa jalan, dan musim tanam 2 ini hasil pertanaman kita sesuai hektarisasi yang kita lakukan udah di atas 72% yang data bulan lalu, dan percepatan kita lakukan lebih kuat lagi, sehingga 4 bulan ini rasa-rasanya sih insya Allah karena sudah di atas 70%, maka kita akan capai dengan standar yang ada. Next. Kemudian di selain dari apa yang ada, kami punya 4 CB. CB cara bertindak 1, cara bertindak 2, cara bertindak 3, cara bertindak 4, mendampingi tadi. Antara lain pengembangan lahan rawa di Kalteng, dan ada cadangan lahan di Sumatera Selatan, dan Sumatera kurang lebih 200.000 hektar yang kita canangkan. Seperti yang tadi Pak Gubernur sudah katakan bahwa dia bisa siapkan sampai 50 sampai 100.000 hektar, maka saya pasti siap masuk itu. Perluasan area tanam baru untuk padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah-daerah defisit. Tidak semua daerah yang surplus beras, tidak semua daerah surplus jagung, tapi daerah-daerah defisitnya akan saya tutup. Tadi ada kurang lebih ada 8 atau 7 provinsi yang harus ditutup dengan defisit pangan yang mereka miliki. Kemudian kita coba memproduksi pada lahan-lahan yang ada adalah gula, daging sapi, bawang putih untuk mengurangi impor yang ada. Memang saya cantumkan dari CB1 itu. Oleh karena itu tadi Pak Bupati katakan dia mengembangkan sapi, ayo
Ayo kita buktikan seperti apa, dan saya akan mengembangkan itu pada 1000 titik daerah sapi yang ada. Saya akan kembangkan bawang putih terutama di Humbang dan beberapa daerah yang dingin termasuk Temenggung dan lain-lain untuk menurunkan, dan persiapan yang ada untuk tahun ini adalah 4.000 sampai 10.000 hektar gitu. Jadi seperti itu untuk menjawab Ahmad Nur yang ada. Kemudian kita berharap ini semua tambahan dari yang tadi, yang standar yang saya sampaikan. Jadi saya berharap masih ada 200.000 hektar tambahan di luar yang saya persiapkan antara 13 sampai 15 juta ton itu untuk mendapatkan tambahan kurang lebih antara 500.000 ton beras yang ada. Kemudian cara bertindak dua adalah mendorong diversifikasi pangan lokal. Jadi diversifikasi bahan lokal ini satu provinsi satu komoditi. Ubi, kayu, jagung, ubi jalar, sagu, pisang, kentang, talas, dan sagu, sorghum, dan lain-lain sebagainya. Ini akan kita dorong, dan ini tahun adalah untuk menyangga kalau terjadi akselerasi. Saya ingin sampaikan secara terbuka di forum ini, saya mempersiapkan perang menghadapi COVID ini 2 tahun, Pak Nur. Jadi Ahmad Nur bukan cuma 2020, saya masuk di 2021 persiapannya. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan dan marginalisasi melalui program pekarangan pangan lestari P2L itu kami masuk. Artinya kami punya pekarangan-pekarangan yang harus diisi. Oleh karena itu setiap provinsi akan ada bank, bibit, dan lain-lain sebagainya sebagai contoh. Bahkan kami untuk mempersiapkan ada 6.000 titik utama, dan 6.000 titik utama itu adalah bank-bank bibit. Ada bibit yang untuk 20 hari, ada bibit yang untuk 1 bulan, ada bibit yang 2 bulan sekali petik, ada bibit yang 3 bulan ditarik terus-terus, contohnya cabai dan lain-lain, dan cukup di tanaman pekarangan. Ada hal yang saya sampaikan juga, saya tidak seperti biasa Pak Pasar, Pak Bupati, saya selalu saja di setiap saya menjadi pejabat, saya 25 tahun menjadi kepala daerah, dan APBN mulai saya dari Bupati itu, APBN tidak pernah melampaui dari hasil akselerasi saya. Jadi APBN selalu kalah dengan akselerasi uang yang saya pakai dari private sektor atau perbankan yang ada. Oleh karena itu sekarang ini kami dapat 14 triliun. Kenapa kemarin itu agak sulit kita bisa mencapai di atas 52% target belanja kita, karena saya ditarik atau dipotong anggarannya dari 21 menjadi 7 triliun. Menyesuaikan program dari 21 menjadi 14 triliun bukan persoalan mudah. Dia membutuhkan waktu, kami melakukan refocusing bersama DPR juga membutuhkan waktu, karena tidak bisa begitu saja sama dengan pupuk yang dari 9 juta dikurangi 7 juta, pasti semua orang teriak. Dan saya harus punya akselerasi untuk menjaga stamina atau social engineering atau semangat dari petani yang ada, dan hasilnya ternyata pertumbuhannya seperti yang kita sampaikan. Kami punya overstock di atas 3,5 juta dari musim tanam 1 yang kemarin. Kemudian CB3-nya adalah penguatan cadangan sistem logistik pangan. Saya berharap di setiap cadangan beras pemerintah atau pangan pemerintah tidak hanya di pusat, tidak hanya di Bulog, tidak. Saya mau ada cadangan beras atau pangan di provinsi, jadi provinsi harus punya, dan ya kalau Sulawesi Selatan saya kira mudah-mudahan tinggal dijaga dan diteruskan karena pasti saja ada. Penguatan cadangan beras di kabupaten harus ada, jadi lumbung pangan di provinsi, lumbung pangan di kabupaten harus dihidupkan minimal untuk mempersiapkan suasana yang ada menghadapi COVID yang ada, dan dampak pelemahan ekonomi. Boleh dia lemah di semua segi, tetapi makanan rakyat harus saya mampu siapkan. Kemudian kita mendorong penguasaan cadangan di desa, lumbung desa itu harus ada. Bahkan di konsepsi saya, satu desa harus punya 30 ton beras. Ini yang in out. Dia jual, dia ada setiap 5 bulan, 6 bulan, sehingga ini yang terus berputar. Dan ini sudah kita bicarakan dengan Mendes dan lain-lain. Kita memang biasa di pemerintahan Jokowi tidak ada ego sektoral. Kita tangani sama-sama, dan I am okay. Boleh orang punya nama,
tapi kerjanya tetap Menteri Pertanian harus kerja. Aku tidak peduli gitu. Saya tidak cari nama lagi Pak Pasar, saya tidak cari apa-apa lagi Pak Akmal. Yang saya cari adalah ini ibadah, dan mudah-mudahan rakyat tidak nyesal pilih orang seperti saya dari Sulawesi Selatan ini gitu. Kemudian saya hidupkan kurang lebih sekarang 6.000 komando strategi penggilingan. Jadi ada komando strategi penggilingan di bawah kendali saya. Jadi lumbung-lumbung penggilingan yang ada di kecamatan itu Pak Pasar dorongkan sama saya. Dan saya siapkan anggaran-anggaran KUR yang ada. Saya selama ini menggunakan KUR sekarang ini di atas 25 triliun. Dan ini bergulir terus. Jadi kalau saya punya anggaran 14, tapi saya punya cadangan 25 triliun sudah berputar. Dan itu ya mungkin saja Pak Ahmad Nur itu yang memberikan resonansi terhadap capaian kinerja pemerintahan yang ada sekarang. Dan saya tidak pernah mengklaim itu keberhasilan Menteri Pertanian, enggak. Itu keberhasilan kebersamaan dan wujud sebuah visi yang ada yang harus dikawal dengan kuat. Dan saya membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Bahkan saya butuhkan kritikan sekalipun untuk orang yang buang-buang sayur itu tidak sia-sia. Orang yang lempar-lempar DOC di lapangan, saya anggap oke. Itu pesan untuk saya, walaupun itu modus. Karena total di Jajaki cuma 200 sampai 500 ekor DOC dia padahal sebenarnya ya barang yang bisa dibuang memang. Sayur-sayur hanya butuh perhatian karena dia marah, tidak bisa masuk dari Blitar, dia bawa jauh-jauh, kemudian tidak bisa masuk di daerah-daerah yang kemarin itu terjadi lockdown gitu ya, PSBB dan lain-lain sebagainya. Dan seperti itulah yang kita hadapi kondisi ini. Penguatan sistem logistik pangan nasional menjadi bagian-bagian yang saya intervensi sebenarnya. Padahal ini bukan tugas Kementan. Tugas Kementan seperti yang disampaikan Pak Akmal tadi adalah produktivitas, stabilisasi harga itu di Mendak lah, dan lain-lain. Tapi jangan bilang ini. Saya susahnya ini kalau orang Bugis Makassar ceplos-ceplos begitu loh. Padahal bilang ini dimuat lagi di media akan ribut lagi. Padahal enggak. Intinya stabilisasi harga itu adalah supply and demand. Tetapi kalau saya biarkan ini maka kita tidak punya patokan. Saya udah kemarin bawang putih saya mesti punya stok 86.000 ton. Kok harus impor dipercepat? Harusnya kita tunggu agar ada 40.000 bawang putih kita bisa terserap. Ternyata hilang di pasar. Lebih oleh karena penguatan sistem logistik pangan nasional melalui toko tani, pasar tani saya akan lakukan. Dan ternyata alhamdulillah Pak Bupati Bone sudah bisa nangani itu. Apapun yang permintaannya Bupati Bone, jangan lupa kasih tahu saya itu Pak Sahrul Kodong. Tetap di sini orang yang pasti punya keberpihakan pada rakyat, tapi juga ya tentu saja Bone itu kan percontohan yang harus dikedepankan. Sulsel itu menjadi utama karena kemarin bisa menjadi lokomotif akselerasi. Ingat Pak Pasar, saya mendapatkan bintang Mahaputra Utama dari negara 2018 kemarin oleh SBY, itu karena hasil pertanian yang kita beri makan 17 provinsi di saat-saat krisis. Dalam karir saya ada 2 kali menghadapi krisis dan penyelamatnya itu adalah pertanian. Saya tidak tahu kenapa Allah kasih saya berhadapan dengan ini. Saya mohon doa dan dukungan kita semua. Mudah-mudahan ini juga sama di saat-saat krisis yang lalu kita lakukan. Di mana orang Sulawesi Selatan pada saat krisis mengatakan, bolehkah krisis itu ditambah lagi? Karena ternyata hasilnya meningkat luar biasa. Nah, gitu. Dan itu akan saya coba cari lagi upaya-upaya yang selain itu pengembangan pertanian modern melalui pengembangan smart farming, pengembangan memanfaatkan greenhouse, greenhouse, mulsa, sungkup, dan lain-lain itu menjadi model-model yang harus dilakukan. Pembelajaran petani itu memang kita lakukan melalui Kosra Tani. Sayangnya kemarin refocusing itu salah satu sebenarnya Kosra Tani itu yang paling utama dulu BPP. Saya pernah jadi camat dan di camat lah itu di Balai Penyuluh Pertanian yang sekarang saya rubah namanya menjadi Komando Strategi Pertanian.
agar link anggaran kita bisa masuk sampai ke kecamatan khusus untuk pelatihan. Sebenarnya khusus pelatihan. Dan kita masuk kepada pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sistem varietas lokal sesuai dengan kebutuhan dan agroklimaks lokal. Kemudian di Kosra Tani itu di kecamatan intinya bertemulah polisi pemerintah di situ, polisi menteri, polisi gubernur, polisi bupati ketemu di situ dan kita bicarakan di situ. Dan kita gunakan tentu saja melalui pencitraan satelit dan lain-lain, artificial intelligence kita sudah lakukan, sehingga semua pada pendekatan-pendekatan akademik dan lain-lain, teoretik, bisa kita lakukan di situ, dan pelatihan juga bisa dilakukan di situ melalui AWR, Agriculture War Room kita. Dan itu sudah seperti itu rencananya, dan ini sudah berjalan di 1.000 lebih, hampir 3.000-an. Saya masih membutuhkan 6.000 titik di situ. Kemudian untuk seperti itu, bahwa pelatihan menjadi penting, keterampilan menjadi penting, dan pertanian tidak boleh seperti yang kemarin lagi, karena sekarang ada link yang bisa dibuka setiap saat untuk menjadi motivasi. Di sana tempat pertemuan saja untuk katakanlah mengkalibrasi, mensinkronkan seluruh konsepsi, kemudian di situ juga bisa menjadi sekaligus pendekatan pasar untuk memutus mata rantai yang terlalu besar di pertanian, sehingga margin pertanian bisa kita capai dengan baik. Ini tantangan-tantangan tersendiri karena COVID ini membuat pertanian dipotong menjadi 14 triliun, dan tentu saja kita akan menyesuaikan dengan pengembangan-pengembangan yang lain. Kemudian pengembangan food estate seperti ada di Kalimantan Tengah itu konsepnya ada sebenarnya Pak Ahmad Nur, dan tentu saja ini diklasterkan dari 10.000 hektar misalnya terdiri atas 1.000 hektar yang ada dan dikorporasikan antara satu yang lain. Coba lihat yang food estate, saya coba gambarkan sedikit food estate yang ada, naik di bawah, terus ke bawah, food estate. No, di bawah lagi. Ini di atas, naik ke atas, di atas. Terima kasih. Posisi lagi, satu lagi, ya, di atasnya lagi. Oke, satu lagi. Oke, ini. Oke, posisi itu adalah sebenarnya sarana prasarana dipersiapkan, pendukung lain setelah lahannya sudah matang, alsintannya tidak dibagi di pool, sehingga kalau sudah dipakai pulangnya harus dicuci, ada bengkelnya, ada apa, dan kemudian dia bekerja lagi besoknya. Tenaga kerja harus pasti seperti apa, dan kemudian petaninya sudah dilatihkan melalui kelompok dan lain-lain sebagainya untuk kemudian budidayanya diintervensi. Jadi varietasnya harus benar, hasil riset dan sains menggunakan teknologi harus betul, mekanisasinya harus benar, mekanisasi yang tidak hanya cuma-cuma dan lain-lain, memang harus masuk pada pendekatan mekanisasi yang unggul yang dipakai tempat lain juga. Mungkin disinilah uji coba dari robot construction dan Internet of Things yang ada seperti yang tadi diusulkan oleh Pak Bupati Bone. Oleh karena itu akan saya uji coba di Kalimantan Tengah dan sebagian di Sumatera Selatan akan saya coba karena gubernurnya agresif banget mau lihat. Mudah-mudahan antara kita punya idealisme dengan realisme bisa jalan dan nyatu. Oleh karena itu di setiap 1.000 hektar ada RMU yang memang di-grid, mulai dari modal dan buffer stoknya dan lain-lain, termasuk dia punya dryer dan lain-lain, harus dengan mekanisasi yang betul. Ya, saya selalu katakan membeli mesin dan traktor itu beli yang mahal, karena mahal itu tidak mengingkari janji. Daripada yang murah-murah satu kali pakai kemudian tertinggal dan tidak ada gunanya. Bahkan saya berharap mesin pemotongnya begitu potong, begitu pengarungannya jalan, begitu dia masuk. Dan kemudian di nomor 7 sesudah budidaya, sampai nomor 6 itu masih bagian pertanian. Di luar itu ada industri. Industri itu kalau dia jual gabah masih keluar dari RMU yang 1.000, nomor 6, tapi di 7 dia harus berujung pada sudah dalam packaging yang kuat, bahkan vakum mungkin, dan ini bisa oleh swasta, bisa oleh BUMN, bisa oleh BUMDes, bisa oleh koperasi,
dan kemudian dia keluar ke marketplace, ke e-commerce, dan mungkin kepada ekspor yang ada. Memang rencananya seperti itu. Kasih saya waktu, Pak Ahmad Nur, untuk membuktikan ini, dan saya akan main. Ya, selama ini insya Allah seperti apa yang saya hadapi dari 10 tahun, kelihatannya saya mudah-mudahan Allah juga kasih kesempatan bisa membuktikan apa yang ada. Kalau ini berhasil, maka ini harus menjadi model untuk masuk pada lahan existing yang ada. Nah, ingin saya buka secara terbuka bahwa sebenarnya lahan yang kita pakai di Kalimantan Tengah, kemudian tambahan di Sumatera Selatan yang 50 ribu lah dulu, Pak Gubernur, itu adalah uji coba keluar memberi melakukan ekstensifikasi. Tapi lahan existing adalah model yang tetap dalam konsentrasi yang katakanlah 100%. Ini adalah bagian-bagian, saya mau coba peralatan baru, saya mau coba metodologi baru, saya mau coba menggunakan drone untuk pembibitan, penghamburannya. Drone-nya bukan yang drone yang menghambur begitu saja, tapi sekaligus tanduk jajar dimainkan oleh drone sendiri, sehingga produktivitas yang ada kita jamin harus di atas 6 ton. Tidak lagi 2-3 ton, tidak. Dia harus capai seperti itu. Dan insya Allah. Yang terakhir, masalah pupuk yang selalu bersoal, memang kami dikurangi dari 9 juta menjadi 7 juta, pastilah pupuknya bersoal. Tapi saya lagi cari jalan dan saya sudah menghadap Bapak Presiden, Pak Akmal, dan Bapak Presiden mengatakan, oke, carikan jalan itu. Saya percaya Pak Mentan bisa dapatkan. Saya bilang, saya dapatkan. Dan insya Allah saya dapat. Cuma persoalannya satu, Pak Bupati. Berapa pupuk yang kamu mau minta? Nah, saya mau kasih pupuk, tetapi berapa ton per hektar yang dia bisa capai? Kalau dia coba di bawah 5 ton, nggak usah kasih pupuk tuh. Pengalaman saya boleh kasih pupuk, tapi pastikan Pak Bupati, pastikan Pak Gubernur, kau jamin saya ke produktivitasnya naik berapa ton. Saya kasih pupuknya berapa, dia naiknya berapa ton. Kalau tidak, sedekah itu. Bom-bom percuma uang negara. Nah, itu. Jadi seperti itulah tekad saya, mudah-mudahan doakan. Saya nggak pernah bisa tidur nyenyak ini. Karena kemarin pencapaiannya harus saya pertahankan di triwulan 2. Triwulan 2 pernoksita dia agak turun sedikit, tapi saya akan tutup dengan holti, saya akan tutup dengan perkebunan. Mudah-mudahan bisa imbang dikit, karena kemarin ini yang melonjak adalah ketahanan pangan kita, sesuai dengan apa yang ada. Push ketahanan pangan, loncatannya seperti ini. Tetapi kemudian kedodoran saya di holti, kedodoran saya di perkebunan. Sekarang akan saya kejar itu. Dan terutama peternakan akan bicara di triwulan 4 Pak Ahmad Nur. Dia masih minus 1,8. Makanya dirjennya saya ganti. Karena dia minus. Jadi kemarin saya udah ganti 5 hari lalu. Ya, gitu. Jadi nggak boleh ada dirjen yang minus di depan mata saya. Seperti biasa Pak Bupati. Boleh. Semua kepala dinas saya dulu harus berhasil. Dan ini juga seperti itu. Pak Ahmad Nur, dari hasil kajiannya apakah ini juga sudah masuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak Ahmad? Ya, izinkan saya merespon dulu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi saya mendengar paparan Pak Menteri tadi agak merinding saya. Jadi saya melihat seperti seorang yang bergerak dari dalam dirinya untuk menangani masalah pertanian ini. Dan saya patut bersyukur karena jarang pejabat publik yang seperti itu ya, yang menganggap pekerjaannya itu memang bagian dari hobi begitu. Kalau saya lihat ya, Pak Yassin tadi bilang selalu kemana-mana, nggak pernah di rumah. Dan saya membayangkan begini Pak, tadi Pak Herman Heiser cerita Nabi Yusuf. Dan saya melihat kalau seandainya sektor pertanian ini bisa menjadi penyelamat ekonomi kita Pak, di era resesi seperti ini, saya bisa prediksi Bapak ini tidak hanya cukup berhenti di Menteri Pertanian Pak. Bapak bisa jadi presiden atau wakil presiden ke depan loh Pak. Karena ini satu hal yang sangat fundamental. Amin. Pertanian ini. Amin, amin. Nah itu, jadi kalau Nabi Yusuf itu dari sumur, penjara, dan istana Pak. Kalau bapaknya dari wilayah timur ke barat terus ke istana, begitulah kira-kira. Saya ngelihat, tapi ada catatannya Pak. Pertama,
kalau seandainya pertanian ini memang kita bisa wujudkan sehingga krisis pangan di Indonesia yang juga melanda di berbagai dunia terjadi, tapi Indonesia bisa membuat surplus seperti filosofinya Nabi Yusuf tadi, setidaknya ada 3 hal Pak kalau menurut saya perlu dilakukan. Pertama adalah perbaiki data Pak. Ini saya dapat informasi bahwa tadi Bapak sudah cerita mengenai war room, pertanian war room itu. Saya membayangkan kita punya data yang cukup komprehensif tentang neraca pangan nasional Pak. Jadi membuat identifikasi neraca pangan nasional by region gitu. Di satu kabupaten dia ini surplus berapa, pertaniannya defisit berapa. Dan itu kita petakan seluruh Indonesia. Dan nanti Bapak bisa melihat dari dashboard to real time. Sehingga bisa lihat daerah-daerah yang miskin, yang defisit pangan, dia harus disuplai oleh yang surplus. Saat ini kan ya beberapa ahli ekonom, misalkan kemarin saya bicara sama seorang profesor di IPB, mereka mentertawakan data yang dimiliki Kementan Pak dengan anggapan nggak valid. Nah ini menurut saya membuktikan bahwa memperbaiki data neraca pangan nasional ini menjadi satu yang urgent. Jadi kita akan bicara by data, mana yang katanya kita harus impor misalkan. Ternyata kita by data berbagai daerah kalau buat average kita surplus jenis kebutuhan ini dan itu. Menurut saya itu keren sekali. Yang kedua adalah kesejahteraan petani Pak, dan menurut saya ini populis ya yang harus dimainkan, bahwa ini mumpung pertanian lagi tinggi, sektor pertanian tinggi, kan harusnya orang yang bekerja di sektor itu mendapatkan buah ekonomi yang juga paling besar. Saya dulu waktu zaman saya masih mahasiswa, saya berpikir nanti saya kerja di bidang apa ya, saya lihat data pertumbuhan ekonomi dulu. Saat itu saya lihat data perbankan, itu yang paling growth-nya paling tinggi. Jadi saya mengasumsikan itu kuenya yang paling besar. Makanya saya bercita-cita bergerak di arah situ. Tapi kan ini kalau sekarang kita lihat masyarakat, anak-anak muda lihat, Anda salah. Ini sekarang eranya pertanian. Nah ini bisa kita kembali kepada pertanian, tetapi memang butuh bukti bahwa memang orang yang bekerja di sektor pertanian, terutama para petani ini bisa sejahtera. Nah ini kan yang jadi question mark. Kalau misalkan Pak Menteri bisa membuat satu program, dan menurut saya seluruh kepala daerah juga bisa seperti itu Pak. Ini kegiatan yang aktivitas yang sangat populis. Kalau kita bisa mesejahterakan petani, apalagi growth-nya lagi tinggi, kan kita bisa menjadi idaman pemimpin masa depan begitu. Dan yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa karena growth-nya lagi tinggi, kalau mungkin ini koordinasi juga dengan BKPM dan berbagai instansi terkait, kalau seandainya orang mau investasi, investor datang, dia akan lihat mana yang salah sektor paling tinggi. Dan menurut saya ini perlu digalakkan Pak, di refocusing untuk mencari investasi-investasi, tidak hanya uang yang kita dapatkan, juga teknologinya. Nah ini masalahnya saya tadi membaca Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura misalkan. Di pasal 33 itu disebutkan ada pembatasan penggunaan sarana hortikultura dari luar negeri dan mensyaratkan keharusan untuk mengutamakan sarana yang mengandung komponen hasil dalam negeri. Mungkin bagus maksudnya, tetapi di era sekarang kita butuh teknologi supaya lebih efektif, lebih produktif. Ini kelihatannya menurut saya perlu direlaksasi, apalagi juga ada di pasal 100 misalkan undang-undang yang sama nomor 13 2010, penanaman modal asing itu dibatasi hanya untuk usaha besar hortikultura dengan jumlah modal paling besar 30%. Nah ini juga menurut saya perlu ditangkap juga ya secara makro ya oleh pengambil keputusan seperti Pak Menteri. Jadi kalau kelihatan sebuah negara salah satu sektornya itu tinggi, ini bisa dikapitalisasi untuk menjadi orang masuk FDI, masuk ke Indonesia, tapi spesifik ke sektor pertanian. Dan menurut saya memang ini momentumnya gitu. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan momentum itu. Nur Hidayat, silahkan surati saya. Beri saya saran seperti apa harusnya. Siap Pak Menteri. Nanti kita bawa tim Pak Menteri biar Pak Menteri lebih mendapatkan yang lebih banyak lagi Pak Menteri buat masyarakat. Oke. Saya butuh terutama menghadapi kondisi yang ada.